Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yoga Praditya dengan NIM 2305120427. Saya akan membawakan simulasi routing dinamis. Yang pertama-tama kita pergi ke masing-masing router untuk menkonfig script routing menjadi version 2 dengan cara klik menu CLI dan kita ketikkan no auto summary version 2. Namun di sini saya sudah melakukan config agar RIP menjadi version 2. Konsep dari routing dinamis adalah mengenalkan perangkat-perangkat yang ada di sekitarnya. Yang pertama, pada router 1 kita tambahkan pada routing dinamis yaitu network address dari router 2 yaitu 12.0.0.0. Kemudian network address yang tersambung ke router 3 yaitu 13.0.0.0 dan network address yang tersambung ke PC 1 dan PC 2 yaitu 192.168.1.0. Kemudian pada router 2 sama, pada routing dinamis RIP version 2 nya kita tambahkan network yang terhubung ke router 2 yaitu ada network address 12.0.0.0 yaitu yang tersambung ke router 1, kemudian 23.0.0.0 yang tersambung ke router 3 dan 192.168.1.0 yang terhubung ke PC 3. Selanjutnya yang terakhir pada router 3, pada menu routing dinamis kita lihat yang tersambung yaitu network address 13.0.0.0 yang terhubung ke router 1, kemudian 23.0.0.0 yang terhubung ke router 2 dan 33.0.0.0 yang terhubung ke server 1, kemudian 43.0.0 yang terhubung ke server 2. Ini semua dikonvert ke kelas A, karena makanya dia network addressnya 0.0.0. Baik, selanjutnya langsung saja kita lakukan simulasi untuk mengecek apakah routing dinamis ini sudah berjalan dengan baik. Kita coba pengetesan. Jadi kita kirim dari PC 1 ke server 1. Ya, successful pengiriman dari PC 1 ke server 1. Selanjutnya kita cek tabel routing melalui router 1. Kita cek pada tab routing RIP, kemudian CLI. Kita ketikkan show IP route, maka akan tertampil tabel routing yang terbuat otomatis karena routing dinamis. Maka selanjutnya kita akan mencoba simulasikan skenario pada praktikum kali ini. Yang pertama, kita kirimkan paket dari PC 1 ke PC 2. Berhasil dilakukan pengiriman paket dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya kita kirim dari PC 1 ke PC 3. Baik, berhasil pengiriman dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya kita kirimkan dari PC 1 ke server 1. Baik, sudah berhasil terkirim dari PC 1 ke server 1.
Selanjutnya kita coba kirim dari PC 1 ke server 2. Baik, berhasil terkirim dari PC 1 ke server 2. Selanjutnya kita kirim dari PC 3 ke PC 1. Berhasil juga terkirim paketnya dari PC 3 ke PC 1. Selanjutnya kita coba dari PC 3 ke PC 2. Baik, berhasil terkirim dari PC 3 ke PC 2. Selanjutnya kita kirim dari PC 3 ke server 1. Baik, berhasil terkirim dari PC 3 ke server 1. Selanjutnya kita kirim dari PC 3 ke server 2. Baik, berhasil terkirim dari PC 3 ke server 2. Selanjutnya kita kirim dari server 1 ke server 2. Paket berhasil terkirim dari server 1 ke server 2. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC 1. Baik, berhasil terkirim dari server 1 ke PC 1. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC 2. Baik, berhasil terkirim dari server 1 ke PC 2. Selanjutnya kita kirim yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Berhasil terkirim juga dari server 1 ke PC 3. Selanjutnya kita coba untuk mode real time. Kita men-trace dari masing-masing device. Yang pertama kita trace dari PC 1 atau menu desktop. Command prompt kita trace pada PC 2. Kita masukkan IP PC 2. Berhasil dilakukan trace dari PC 1 ke PC 2. Selanjutnya kita lakukan trace ke PC 3. Berhasil dilakukan trace dari PC 1 ke PC 3. Selanjutnya kita trace ke server 1. Berhasil dilakukan trace dari PC 1 ke server 1. Selanjutnya kita trace ke PC 2. Baik, berhasil dilakukan trace dari PC 1 ke server 2. Selanjutnya kita trace dari PC 3 ke PC 1. Baik, berhasil dilakukan trace dari PC 3 ke PC 1. Selanjutnya kita trace dari PC 3 ke PC 2.
Baik, berhasil dilakukan trace dari PC3 ke PC2. Ini kita trace dari PC3 ke server 1. Berhasil dilakukan juga trace dari PC3 ke server 1. Selanjutnya kita coba trace ke server 2. Baik, berhasil dilakukan trace ke server 2. Selanjutnya kita trace dari server 1 ke server 2. Berhasil dilakukan trace ke PC2. Selanjutnya kita trace ke server 1. Maksud saya PC1. Berhasil dilakukan trace ke PC1. Selanjutnya kita trace ke PC2. Berhasil dilakukan trace ke PC2. Selanjutnya kita trace ke PC3. Berhasil dilakukan trace ke PC3. Baik, untuk selanjutnya kita coba putus kabel yang menghubungkan dari router 1 ke router 3. Kita tunggu beberapa saat. Baik, selanjutnya kita lakukan simulasi kembali untuk mengecek apakah masih bisa terkirim paket dapat dari PC1 ke PC2 terlebih dahulu. Berhasil terkirim dari PC1 ke PC2. Ya, kita kirim dari PC1 ke PC3. Berhasil terkirim. Kita coba dari PC1 ke server 1. Baik, berhasil terkirim dari PC1 ke server 1. Selanjutnya kita kirim dari PC1 ke server 2. Baik, berhasil terkirim dari PC1 ke server 2. Selanjutnya kita coba dari server 1 ke PC1. Berhasil kita terkirim dari PC1 ke server 1. Selanjutnya kita kirim dari PC1 dari server 1 ke PC2. Sudah terkirim. Dan yang terakhir kita coba dari server 1 ke PC3. Berhasil terkirim dari server 1 ke PC3. Baik, itu menandakan bahwa meskipun kabel terputus, paket dapat tetap terkirim untuk mencari jalan lainnya. Sekian simulasi routing dinamis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.